Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mengawali kebaktian kita pada minggu hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara langit dan bumi. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan kembali duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, tetap semangat, tetap sehat dan penuh dengan sukacita. Nah, tema hari ini kita akan berbicara atau akan membicarakan tentang bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Saudara-saudara, tentu pengalaman perjalanan umat Israel keluar dari Mesir menuju kepada Kanaan tentu menjadi sebuah pengalaman yang baik untuk kita buat bagi kita berintrospeksi diri. Sehingga dalam menghadapi setiap tantangan, kesulitan, bahkan pekerjaan, pelayanan, supaya kita diingatkan tidak mencontoh hal-hal yang buruk yang pernah mereka lakukan, yakni bersungut-sungut. Seperti yang tertulis di dalam Keluaran, pasalnya yang ke-16, khususnya di ayat yang kedua dan 3, ini juga merupakan bagian pertama di bacaan leksioneri minggu ini. Jadi ayat 2 dan 4, di Keluaran 16, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa, kepada Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat dengan kelaparan. Nah, tentu saudara-saudara, tema hari ini mengajak kepada setiap kita dalam menjalani pekerjaan, pelayanan, bahkan juga menghadapi situasi yang tidak mudah untuk kita tetap senantiasa boleh bersukacita. Mari kita akan kembali untuk bernyanyi. PKJ 242. Cara Tuhan yang luar biasa yang kita rasakan setiap hari di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu mengasihi kita semua. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama sebelum kita melanjutkan ibadah kita mengakui, kita jujur di hadapan Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa.
kasih sayang-Mu dan pemeliharaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami, sebagaimana pujian yang baru saja kami lantunkan, yang sungguh mengingatkan besarnya topangan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terlebih lagi ketika kami menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah yang harus kami lalui di hari-hari ini. Bapak, kerap kali sebagai manusia kami berkeluh kesah, bahkan juga tidak jarang kami bersungut-sungut, kami memprotes, bahkan bertanya setiap kali kami menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Bapa Surgawi, ampuni akan setiap kesalahan dan kekeliruan kami di dalam memahami penyertaan Tuhan. Dan juga ampuni akan setiap pelanggaran kami ketika kami juga belum bisa melakukan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami bersama, baik sebagai pribadi maupun gereja Tuhan. Terima kasih, kami ingin menyerahkan ibadat ini. Juga saudara-saudara kami yang beribadah via live streaming, juga Tuhan berkati sehingga kami semua boleh menikmati kebaktian ini dengan baik. Demikian jaringan pun juga boleh lancar sehingga tidak ada gangguan satupun. Terima kasih Bapak, inilah permohonan kami, inilah doa kami, semuanya ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, PKJ 151, padamu Tuhanku kubawa dosaku. Mari saudara, saya mengundang kita berdiri. Berita anugerah akan saya baca dari 1 Korintus 15 yang ayatnya ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita memberi salam untuk rekan sahabat kita. Pintu satu-satunya.
dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama. Kita akan membaca bacaan firman Tuhan pada hari ini yang akan dibacakan oleh Penatua Buce. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus, kami datang untuk mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, bahwa di tengah-tengah segala keterbatasan kami, oleh karena pergumulan dunia yang menghadapi pandemi COVID-19 ini, seakan-akan bahkan mungkin mau menghalangi kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami bersyukur pada pagi hari ini di tempat ini kami masih memperoleh kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami melihat karya kasih Tuhan yang begitu indah, yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa, perkenankan kuasa Roh-Mu yang kudus ada pada kami, untuk membuka mata hati dan pikiran kami, supaya kami semua dapat melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, menghidupinya dalam setiap tutur kata, tingkah laku dan perbuatan kami, sehingga kalau-kalau di sisa hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil menurut catatan Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu sedangkan sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan-tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Ya, demikian pembacaan Injil pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang percaya dan melakukan sabda Tuhan. Haleluya.
Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Dengan sukacita. Nah, saudara, justru saya akan bertanya kebalikannya. Apa kalau begitu yang membuat orang ketika bekerja tidak bersukacita? Apa yang membuat orang ketika bekerja itu bersungut-sungut? Ya, seperti di dalam Keluaran 16 tadi, bahwa bangsa Israel kerap kali juga bersungut-sungut, termasuk juga kepada Tuhan. Jadi bukan hanya kepada Musa, bukan hanya kepada Harun, tetapi juga kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, mungkin orang bersungut ketika bekerja karena merasa situasi atau iklim, ya, suasana dalam bekerja itu kurang baik. Nah, itu biasanya juga membuat orang tidak bersukacita, bersungut-sungut gitu ya. Atau mungkin juga bisa karena upah, ya, upahnya terasa atau merasa tidak sebanding dengan keringat yang dikeluarkan atau dengan pikiran yang mereka keluarkan gitu. Nah, sehingga itu juga bisa membuat orang tidak bersukacita atau bersungut-sungut. Atau mungkin juga karena harapan-harapan yang tidak terjadi. Ya, kadang-kadang orang bekerja itu kan memiliki harapan, tetapi harapannya tidak sesuai dengan apa yang atau fakta yang terjadi di lapangan. Nah, tentu juga ada begitu banyak hal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cerita yang menyinggung masalah serupa terkait dengan orang yang bekerja dengan tidak bersukacita atau dengan bersungut-sungut, rupanya terjadi di dalam bacaan kita hari ini dan disampaikan oleh Yesus melalui cerita perumpamaan para pekerja kebun anggur. Matius 20 ayat 1 sampai 16 sesungguhnya adalah teguran. Sesungguhnya adalah pelajaran. Teguran dan pelajaran yang baik bagi para murid Kristus pada saat itu, tetapi juga teguran dan juga pelajaran yang baik untuk orang-orang yang berada di sekitar yang mengikut Yesus, karena selalu di mana Yesus berada di situ ada begitu banyak orang. Dan tentunya juga teguran dan pelajaran yang baik untuk kita sekalian, jemaat pada saat ini, agar setiap kita tentu menjauhi sikap dan sifat iri hati, dan kita juga bisa lebih berkarya dengan sungguh-sungguh. Karena sukacita akan menghadirkan banyak hal, baik bagi kehidupan kita secara pribadi, tetapi juga bagi kehidupan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pasti kita berpikir bahwa dalam cerita yang ditulis dalam Injil Matius 21 sampai dengan 16 itu menggambarkan tentang sebuah situasi atau kondisi ketidakadilan seorang pemilik kebun anggur, di mana dia tidak memberi upah selayaknya kepada pekerja, sehingga timbul kesan bahwa Tuhan yang tidak adil itu menciptakan sebuah iklim yang tidak baik bagi para pekerjanya. Karena upah yang diberikan baik dari pekerja yang awal sampai yang akhir, dari yang pagi sampai yang menjelang petang, semuanya sama. Di dalam ayat 9 tadi kita melihat masing-masing diberi 1 dinar.
Jadi seakan-akan muncul kesan seperti itu, oh Tuhan ini tidak adil. Masa yang bekerja dari subuh sama dengan yang bekerja siang? Apalagi yang dari subuh disamakan dengan yang baru masuk di sore hari. Saudara, tetapi sebenarnya dalam cerita perumpamaan ini permasalahan upah bukan fokus dari cerita ini. Tetapi lebih daripada itu ya ini sikap hati dan perasaan tahu diri dari para pekerja itu menjadi hal yang penting. Karena yang dimunculkan di sini adalah berbahayanya sikap iri hati dan tidak tahu diri. Ya, seperti tadi, iri hati, ketidaktahuan diri akan menghadirkan banyak hal. Bukan saja sukacita, namun juga akhirnya menjadi sungut-sungut. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita perhatikan, apakah benar Tuhan si pemilik kebun anggur itu bertindak tidak adil di dalam pembayaran kepada para pekerja? Ya, kalau kita punya pikiran, oh ini tidak adil. Pertanyaannya adalah, apakah benar Tuhan itu bertindak tidak adil? Saudara-saudara, bila kita melihat kesepakatan yang terjadi ya, di dalam ayat yang kedua, apalagi kalau kita lihat lebih luas lagi, konteks mereka yang bekerja adalah sebetulnya orang-orang yang tidak memiliki harapan hidup. Ya, mereka mungkin tidak punya pekerjaan, mungkin mereka lontang-lantung, mungkin mereka ya sudahlah akan menjadi sampah di tengah-tengah masyarakat gitu. Lalu ditangkaplah mereka dan diberilah pekerjaan. Dan sebelum mereka bekerja di ayat 2 sudah ditegaskan, maukah kamu bekerja dan upahnya adalah sehari 1 dinar. Itu yang menjadi kesepakatan. Jadi ketika mereka usah bekerja dan mereka diberi upah sehari sesuai dengan kesepakatan itu, di mana ketidakadilan itu? Nah saudara-saudara, bukankah adil itu berarti berpegang pada kebenaran? Berjalan sesuai kesepakatan. Kecuali kalau ada pengkhianatan, pengingkaran dari sebuah perjanjian. Kamu sehari tak kerja, tak bayar 1 dinar. Tetapi ternyata sore hari dibayar setengah dinar. Nah itu baru namanya tidak adil. Jadi adil itu berarti berpegang kepada sebuah kebenaran. Dan itu terjadi. Lalu bukankah adil itu berarti memberikan apa yang menjadi hak orang lain? Diberikan. Bahkan ketika pekerjaannya selesai langsung diberikan, dipanggil mereka. Tidak ada penundaan. Oh besok ya tak bayar, oh minggu depan ya tak bayar. Tidak. Tuhan itu tetap berpegang kepada kebenaran. Tuhan itu telah memberikan apa yang menjadi hak dari para pekerja itu sesuai dengan perjanjian di ayat yang kedua. Jadi sebetulnya fokusnya bukan persoalan upah 1 dinar, tetapi sebetulnya adalah munculnya sikap iri hati. Makanya kalau saudara perhatikan di ayat 13 dikatakan, apakah aku tidak adil terhadap engkau? Bukankah aku telah memberikan sesuai hakmu? Atau iri hatikah engkau? Iri hati ini yang merusak. Iri hati ini yang sebetulnya menghancurkan persahabatan persaudaraan dan menghancurkan peradaban dunia. Kalau saudara ingat tentang Kain dan Habil, ketika mereka berdua sama-sama memberikan persembahan kepada Allah,
Apakah persoalannya ketika persembahan Habel diterima oleh Tuhan dan Kain ditolak, itu yang menjadi persoalan besarnya? Tidak. Tetapi keirihatian Kain yang muncul dalam dirinya, yang meracuni hatinya, sehingga dia punya niat, bahkan juga tindakan yang kejam terhadap saudara kandungnya. Jadi di sini saudara-saudara, Yesus mengingatkan di dalam bacaan ini melalui perumpamaan, ingat dan waspadalah terhadap satu penyakit ini, satu kebiasaan ini, yang kadang-kadang sadar dan tidak kita sadari ada di dalam hati kita, yakni sifat iri hati. Nah, ketika itu terjadi, ingat, itu akan menghancurkan hubungan yang baik dengan Allah dan sesama, bahkan akan menciptakan iklim yang tidak baik, yang tidak bisa menghadirkan sukacita baik di dalam pekerjaan, apalagi juga di tengah-tengah pelayanan. Kalau kita berbicara dalam skup dan konteks bergereja. Karena iri hati akan membuat muara petaka dimanapun. Jadi kita diingatkan untuk itu. Jangan sampai iri hati itu menguasai hati kita, mengotori seluruh darah kita, sehingga pikiran-pikiran kita pun juga menjadi jahat. Sikap iri hati juga senantiasa meracuni pikiran orang dan membuat orang tidak bisa bersyukur. Jadi yang satu yang saya temukan dari Injil Matius bacaan kita hari ini, betapa pekerja ini tidak bisa bersyukur. Ya kan? Kalau saudara kembali baca dengan seksama itu, di ayat yang pertama Injil Matius 20 itu. Jadi pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja di kebun anggur. Ya, jadi bukan orang itu yang mencari pekerjaan, tetapi Tuhan itu yang berkeliling mencari pekerja. Sudah dicari, ditawari, ditemukan untuk bekerja, tentunya diberi makan juga, lalu juga diberi bayaran. Dan bayarannya sesuai dengan kesepakatan. Jadi jelas, ya. Kamu mau tidak bekerja di tempatku sehari 1 dinar. Kalau tidak mau ya sudah, tidak usah bekerja. Kecuali kalau kamu bekerja di tempatku, piro Pak dibayari? Ya nanti terserah aku, saenak-enak ya, itu tidak bisa. Tapi kan enggak, kamu mau enggak? Sehari 1 dinar, 1 dinar itu cukup untuk kehidupan normal sehari. Kalau untuk kehidupan lebih ya mungkin enggak. Tapi kalau untuk kehidupan sehari, kecukupan sehari makan, bisa. Ya. Jadi karena iri hati yang meracuni pikiran, dia tidak bisa bersyukur. Siapa? Ya, sehingga dia tidak bersyukur. Orang yang tidak bisa bersyukur ya dia tidak akan bisa bersukacita. Jadi apapun yang saudara miliki, apapun yang saudara punyai, apapun yang saudara kerjakan, kalau saudara tidak bisa bersyukur, tidak akan bisa bersukacita. Apalagi menghadirkan sukacita. Jadi ini sikap iri hati akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Jadi inilah pola, inilah pikiran yang dikecam oleh Yesus melalui cerita perumpamaan di Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16 yang hari ini kita baca. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita tidak akan dan tidak mungkin bersuka cita dalam melakukan pekerjaan, apalagi pelayanan di tengah-tengah kehidupan berjemaat, apabila hati kita masih diselimuti dengan iri dan dengki, cemburu, tidak suka kalau orang lain baik, tidak suka kalau ada orang lain dihargai, dipuji. Marilah kita benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena pekerjaan yang dengan sungguh-sungguh, dengan luapan syukur itulah yang akan bisa menghadirkan sukacita. Apalagi ketika kita berbicara pelayanan di gereja, apalagi kalau kita berbicara tentang pelayanan di tengah-tengah pandemi yang dialami oleh kita semua, yang membutuhkan kreativitas, yang membutuhkan totalitas, yang membutuhkan begitu banyak energi daripada mungkin di hari-hari yang normal. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, biarlah firman ini akan membuat iklim dimanapun, baik di persekutuan kita maupun di tengah kehidupan rumah tangga kita, menjadi sebuah iklim yang menggembirakan. Dengan iklim yang menggembirakan itulah kita akan bisa menikmati sukacita. Dan kenikmatan sukacita yang kita nikmati itu tentu akan meluap dan meluber. Karena terekspresi melalui kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga bukan hanya kita, tetapi juga orang yang di sekitar kita pun juga akan bisa merasakan sukacita. Salam sehat selalu, dan lakukan terus protokol kesehatan, bukan hanya oleh karena ada perdanya, bukan hanya oleh karena ada operasi-operasi di beberapa lingkungan dan daerah kita, tetapi benar-benar ini kesadaran kita. Sebagai orang yang bersuka cita berarti kita juga mencintai diri kita. Dan sebagai orang yang bersuka cita pun juga, apalagi menghadirkan sukacita pun kita juga menghargai dan menyayangi orang lain. Jadi tetap selalu lakukan protokol kesehatan. Jaga makanan, istirahat kita supaya kita tetap fit dan sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat, nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah setiap kami dijauhkan dari iri hati dan dilimpahi dengan sukacita dan syukur untuk selalu bisa bekerja, melayani hidup, menghadirkan kedamaian, baik di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, terlebih lagi di tengah masyarakat. Saat ini kami berdoa untuk pergumulan persoalan gereja. Tuhan memberkati untuk setiap kegiatan yang dilakukan, baik via online maupun juga beberapa yang sudah onsite. Tuhan berkati, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dimanapun dilakukan kegiatan bergereja itu, semuanya boleh membawa kami pada persekutuan yang menggumuli dan menghidupi akan kasih Kristus. Saat ini kami juga naikkan doa-doa kami untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, baik yang di rumah sakit, di rumah, baik juga oleh karena usia lanjut. Tuhan juga memberkati mereka satu persatu. Kami ingat anak El, anaknya Mas Rio, cucu Pak Inmadia. Kami juga berdoa untuk anak Michael dari putranya Mas Hendrik. Kami juga bawa di dalam doa untuk Pak Tomasoa yang ada gangguan di kakinya, Bu Suing. Juga kami berdoa untuk Bu Ratman, Mbak Wiwi, Bu Yo. Terus juga kami doakan kesempurnaan kesehatan dari Bu Isnanto, Pak Ratno, Bu Tejo, juga mereka-mereka yang lemah tubuh, Bu Ponto. Tuhan, kiranya kasih dan rahmat-Mu memberikan kekuatan, bahkan juga kesembuhan saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Berkatilah akan kehidupan hari lepas harinya, dalam pekerjaan, dalam setiap usaha, di tengah-tengah perekonomian yang tidak pasti ini, juga di tengah-tengah pandemi yang membuat kami terbatasi oleh begitu banyak hal. Tetap buatlah kami kreatif untuk bisa menemukan peluang-peluang dan kesempatan yang lebih baik. Anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, Tuhan juga limpahi kebaikan dan juga kesuksesan untuk mereka. Kami juga tak lupa berdoa untuk persidangan majelis jemaat yang siang ini akan dilakukan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan memberi keputusan-keputusan yang baik untuk kehidupan kami bersama. Negara dan bangsa kami, tentu kami prihatin dengan meningkatnya terus-menerus kasus-kasus positif COVID. Bapa, biarlah kami semua menyadari bahwa ini bukan tanggung jawab hanya 1-2 orang, tetapi tentu untuk memutus mata rantai ini ada tanggung jawab kami bersama. Biarlah kami memulai mendisiplinkan diri kami dengan melakukan protokol-protokol kesehatan, dan kami menyadari juga supaya kami juga boleh saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Upaya pemerintah juga pilkada yang akan dilakukan, yang juga menjadi banyak perbincangan, apakah akan diteruskan atau tidak di tengah pandemi yang semakin
mewabah ini, biarlah semuanya diberi kebijaksanaan oleh Tuhan. Sekali lagi berkati juga upaya-upaya para pemimpin kami untuk membuat masyarakat lebih baik. Terima kasih Bapak. Kami juga ingin menyerahkan hari ini, minggu ini, untuk setiap saudara kami yang berulang tahun, juga pekerjaan, pelayanan kami di minggu hari ini, biarlah Engkau juga memberkati satu persatu. Terima kasih. Inilah doa syukur kami. Juga berilah kami keselamatan dalam kami kembali ke rumah kami masing-masing. Juga kami yang ada di rumah untuk melakukan kegiatan berikutnya, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Indah syukur doa kami semuanya kami alaskan di dalam cinta kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 6. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita nyanyikan dari 145 langkah kelima.
kiranya kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita bawa dalam doa. Puji syukur kami haturkan berkat dirahmu Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selama ini. Tuhan, terima kasih atas firman yang diberikan kepada kami untuk memampukan kami dalam hidup ini untuk selalu bersatu. Tuhan, kalau dalam hal ini kami bisa melakukan persembahan, itu semua adalah berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami pribadi bagi kami. Tuhan, ampuni bila dalam melakukan persembahan ini ada yang kurang berkenan di hadapan kami. Bila roh takut pada majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, agar hanya demi kemuliaan sajalah persembahan ini bergunakan. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 357. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau semua damai sejahtera. Amin.